Halo teman-teman, gue Cak Jelamprong. Kembali lagi di channel ini membahas konteks sejarah Islam dalam tatanan global multipolar. Meneruskan yang kemarin, Afrika Utara. Kali ini kita mau masuk ke penaklukan Afrika Utara oleh mujahid muslim. Langsung aja guys, ayo ke materinya, let's go. Setelah menaklukkan Alexandria, Amr bin As sempat bergerak ke Tripoli, Libya. Ia sendiri kembali setelah meninggalkan tanda kemenangan dengan menunjuk seorang gubernur bernama Uqbah bin Nafi. Uqbah lahir di Makkah dalam masa penghujung hidup Rasulullah SAW dan memiliki tipikal kelompok elit Makkah sebagaimana pamannya Amr bin As. Beliau memiliki kemampuan dan ambisi sebagaimana Amr. Ia memperlihatkan hasratnya ketika bergabung dalam operasi militer Amr ke Cyrenaica pada tahun 642 Masehi, dan beliau menjadi terhormat karena memimpin penyerangan ke Zuwailah menusuk ke selatan Tripoli. Uqbah berperan penting dalam penaklukan Aljazair dan Maroko. Lalu beliau menjajarkan namanya sebagaimana pamannya Amr bin As sebagai penakluk Mesir dan Khalid bin Walid sebagai penakluk Irak. Lalu tahun 647 Masehi, Utsman bin Affan mengirim bala tentara baru ke Mesir untuk membantu operasi militer ke Afrika Utara dengan dipimpin Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarrah. Ekspansi dengan personel antara 5.000 sampai 10.000 pasukan berhasil menaklukkan Tunisia Selatan setelah membunuh Jenderal Romawi Gregory dalam bentrokan militer besar antara kedua belah pasukan. Pasukan Romawi mundur ke Carthage, menyingkir dari pasukan Arab dan Barbar. Hampir 20 tahun berikutnya tidak dilakukan pengiriman ekspedisi. Sementara di pusat kekuasaan muslim terjadi peralihan kekuasaan dari sistem khalifah ke dinasti sampai tegaknya dinasti Umayyah I. Selama periode panjang ini, Uqbah bin Nafi mempertahankan tanah pijakan di Afrika Utara sebagai jenderal pasukan dan terus melakukan penyerangan-penyerangan singkat di Aljazair Tengah. Tahun 670 Masehi, Muawiyah menunjuk Uqbah sebagai amir untuk wilayah yang telah ditaklukkan di Afrika Utara. Uqbah memerintah di bawah kendali penuh gubernur Mesir. Kepercayaan ini tidak ia sia-siakan untuk memperluas wilayah, menaklukkan Ifriqiya, Tunisia modern. Kemudian mendirikan kota Qoirowan. Qoirowan berkembang sebagai satu-satunya tempat garnisun muslim. Pada 680 Masehi, Muawiyah wafat dan Yazid naik tahta. Uqbah yang sempat tersandra selama 5 tahun lantaran dicopot dari keamirannya dikembalikan lagi ke Qoirowan. Lalu dari kota ini ia meluncurkan ekspedisi ke Tangier. Tangier adalah salah satu dari sedikit pemukiman di area yang sekarang bernama Maroko. Uqbah syahid di tahun 683 Masehi tatkala menghadapi keroyokan Barbar yang jauh lebih besar. Uqbah digantikan oleh Qusaylah dalam masa-masa konflik di Damaskus pasca kematian Yazid pada 683 Masehi. Tahun 685 Abdul Malik naik tahta kekhalifahan dinasti Umayyah. Kemudian Abdul Malik menunjuk Hasan bin Nu'man al-Hassani menjadi gubernur. Ia adalah veteran berpengalaman yang telah bergabung dalam elit Umayyah sebagai pemimpin suku Arab Syria. Khalifah membantunya dengan pasukan besar sejumlah 40.000 pasukan yang dengan modal besar ini ia mampu menaklukkan Carthage. Kejatuhan Carthage mengakhiri kekuasaan Romawi di Afrika yang tidak bisa dipulihkan kembali. Kota di tepi pantai yang menghadap ke Teluk Tunis telah menjadi poros kekuasaan Romawi di pantai Afrika Utara selama hampir 800 tahun. Pada tahun 804, Musa bin Nusair direkrut untuk menjadi amir di Ifriqiya. Ia direkrut oleh gubernur Mesir Abdul Aziz bin Marwan, pelindung Ifriqiya. Musa bergerak menyempurnakan ekspansi ke Maghrib, yaitu Maroko, menaklukkan benteng-benteng Barbar di Tangier. Setelah menguasai kota itu, ia meletakkan satu pejabatnya, Thorik bin Ziyad, dan membekali Thorik dengan garnisun yang kebanyakan dari orang-orang Barbar yang baru masuk Islam. Tangier membangun pos di seberang selat
Gibraltar yang nantinya menjadi pembuka invasi Torik ke Spanyol pada tahun 711 Masehi. Penaklukan Tangier seluruhnya selesai pada tahun 708 Masehi, kurang dari 70 tahun semenjak pasukan Muslim menyeberang dari Mesir ke Cyrenaica di Afrika Utara. Selama 7 dekade ini, perang menyurut dan mengalir. Secara keseluruhan, kuncinya adalah kontrol Mesir pada Tunisia dan ibu kotanya Kairouan. Pada 708 Masehi, pemerintah Arab telah berdiri kokoh di Tunisia modern, Cyrenaica, dan Tripoli. Sementara area Aljazair modern dan Maroko tetap menjadi arena buas. Oke guys, so itu adalah sejarah penaklukan Afrika Utara oleh mujahid muslim dari waktu ke waktu. Lanjut part 3 yang akan membahas Khawarij dan beberapa kerajaan Islam di Afrika Utara. Tunggu aja di video gue selanjutnya. Barangkali ada yang mau kritik, nambahin penjelasan, atau diskusi, silahkan tulis di komen. Gue Cak Jelamprong mohon pamit. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next time.